Gue kadang bingung sama bangsa Indonesia ini. Sekarang rame katanya Ba'alawi yang ada di Indonesia itu tidak ternasab. Habaib-habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu, dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin kemana aja? Terus soleh mana Anda dengan ulama-ulama kasab terdahulu yang mengakui mereka? Kenapa sekarang baru rame? Sekalipun kalian tidak mengakui dan meragukan kehabaiban yang ada di Indonesia ini, simpen di hati kalian. Jangan ajak orang-orang, apalagi kalian bikin statement terus disebar luaskan statement kalian. Nanti ketika penilaian kalian salah, apa yang akan kalian jawab di hadapan Rasul ketika kalian tidak mengakui itu? Apa pertanyaannya? Siap? Nggak malu? Nggak takut? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya tidak hanya Habib yang banyak di Indonesia, tapi keturunannya Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Kualitas DNA banyak sekali. Apalagi hampir semua Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya darah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang bukan dari garis laki-laki sehingga tidak bisa mendapatkan gelar Habib. Tapi kalau kita telusuri dengan tes DNA, nggak usah Habib Rizik, nggak usah Habib Bahar bin Smith. Semua daripada Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya DNA daripada Nabi Muhammad SAW. Agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Muhammadiyah itu tidak terlalu mengagungkan kehabiban. Makanya tidak ada Habib di Muhammadiyah. Sedangkan NU itu menghargai benar yang namanya zuriat Nabi, yaitu Habib. Maka dari itu kalau ada kiai atau ustadz yang meragukan kehabiban, harusnya itu bukan NU. Dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, saya akan tetap mencintai mereka-mereka sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara, maka damaikanlah sesama saudaramu. Maka saya berkomitmen, walaupun mereka bukan turunan Nabi, tidak akan pernah berkurang cinta saya kepada mereka. Tidak akan pernah berhenti persahabatan saya kepada mereka. Wa qala ta'ala aidan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Jadi pernyataan sikap saya ini juga akan saya tunjukkan bahwa saya tidak akan melakukan pembatasan kepada saudara-saudara dari kaum Ba'alawi, walaupun saya sudah yakini bahwa mereka bukanlah turunan Nabi. Oleh karena itu, untuk membedakan turunan Nabi dan bukan, maka mulai hari ini pula saya akan memanggil sahabat-sahabat saya dari Ba'alawi bukan lagi Habib. Tetapi kalau mereka berilmu, akan saya panggil Al-Mukarram wal-Mukhtaram Ustaz Rizik Syihab. Al-Mukarram wal-Mukhtaram Ustaz Taufik Assegaf. Dan seterusnya. Dan bagi orang-orang yang katakanlah bukan Ustaz, saya akan panggil akhina fillah. Kira-kira demikian pernyataan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan meluruskan apa yang saya nyatakan. Last but not least, kepada Al-Ustaz Muhammad Rizik Syihab dan lain-lain dari Ba'alawi, saya mohon dimaafkan lahir dan batin
apabila selama ini ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan, yang barangkali menyinggung perasaan antum semuanya, maafkan saya. Dan sebaliknya, pintu maaf saya sangat terbuka untuk semua kaum Ba'alawi. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Saudaraku semua, seluruh tanah air yang saya cintai, sudah kita saksikan bersama pendapat dari para penyanyi, musisi, yaitu Pasha Ungu, Ahmad Dhani, dan Rhoma Irama. Mari kita nilai mereka dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, dan akal yang sehat. Dari Pasha Ungu mengatakan bahwa kenapa tidak dari dulu mereka yang membatalkan nasab para habaib Ba'alawi, mereka tidak percaya, dianggapnya tidak percaya dengan para ulama-ulama terdahulu yang lebih alim, sedangkan mereka ulama-ulama terdahulu mempercayai bahwa habaib Ba'alawi adalah keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasha Ungu ini juga sempat bingung dengan orang-orang Indonesia. Tanggapan dari saya, sejak dulu para ulama-ulama yang kita kenal kealimannya, kita ketahui kealimannya, tidak diragukan keilmuannya, tetapi mereka menerima habaib Ba'alawi sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Apakah kita sudah tahu bahwa mereka ulama terdahulu itu mengisbat, melakukan penelitian dan kajian terhadap nasab dari para habaib Ba'alawi ini? Husnudon saya, mereka tidak melakukan penelitian itu karena memang sulit untuk meneliti nasab dari para habaib Ba'alawi. Apalagi zaman dahulu sulit sekali untuk mencari data tentang mereka. Tetapi di era yang modern ini, sekarang semua bisa terlacak, semua akses untuk mencari data mereka lebih mudah. Jadi setelah dilakukan kajian, ternyata nasab mereka memang tidak sambung, terputus di Ubaidillah. Jadi secara tes DNA juga haplogrup-nya tidak sambung, tidak sama dengan haplogrup dari orang-orang yang diketahui sebagai keturunan dari Rasulullah SAW, yaitu dengan haplogrup J1. Kemudian untuk Ahmad Dhani ini juga mengatakan memang kalau yang banyak menghormati para habaib Ba'alawi sebagai keturunan dari Rasulullah SAW adalah dari NU. Orang yang membatalkan nasab habaib Ba'alawi seharusnya non NU, seharusnya di luar NU. Ternyata malah orang NU. Ya karena orang NU yang selama ini menghormati para habaib, malah mereka sering dicaci maki, dihina, dan dimanfaatkan oleh para habaib yang mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Secara tes DNA, haplogrupnya juga tidak sambung sampai kepada haplogrupnya baginda Nabi SAW. Jadi kenapa orang NU yang justru membatalkan? Karena ya orang NU yang
menghormati mereka, tetapi mereka para Habib Pahlawi yang berlaku sewenang-wenang, berlaku menghina, mencaci dan memaki. Banyak sekali itu buktinya. Kemudian untuk Bang Haji Rhoma Irama ini, saya rasa beliau sangat bijak, sangat luar biasa dalam menanggapi. Beliau didasarkan dengan ilmu, dengan kajian, dengan tes DNA ilmiah, bukan hanya sekedar asumsi belaka, tetapi memang ada dasarnya. Juga meyakini, setelah menyatakan keyakinannya bahwa nasab Habib Pahlawi terputus, tetap tidak akan memutuskan silaturahim, tetap akan menghormati mereka sebagai sesama orang Islam. Jika memang mereka berilmu, berakhlak mulia, ya akan dimuliakan. Tetapi jika yang tidak berilmu, mereka tetap dianggap sebagai saudara seiman, seislam di dalam agamanya Allah, dan juga tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan bercerai-berai. Pintu maaf selalu terbuka bagi Bang Haji Rhoma Irama, juga Bang Haji Rhoma Irama memohon maaf kepada para habaib jika ada perkataan, perbuatan yang menyakitinya. Ini sangat luar biasa. Justru di antara ketiga ini, antara Pasa Ungu, Ahmad Dhani, dan Bang Haji Rhoma Irama, inilah yang luar biasa tanggapannya. Juga tidak didasarkan hanya asumsi dengan menggunakan dasar yang telah beliau ketahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.